Wind. Film diawali dengan seorang wanita bernama Gemma yang menjadi guru PAUD dan dia adalah pacarnya Gemma yakni Tom. Jadi tujuan mereka saat ini adalah untuk mencari rumah di perumahan untuk tempat tinggal mereka. Singkat cerita, Tom dan Gemma sudah ada di kantor pelayanan sewa rumah gitu. Dia adalah Martin, petugas kantor yang sangat dingin dan rada aneh gitu loh. Di sini Martin meminta mereka berdua untuk mengikutinya menuju ke perumahan yang dimaksud untuk melihat-lihat dulu. Awalnya si Tom ini tampak ragu, namun berhubung Gemma mengiyakannya, jadi Tom pun mengiyakannya juga. Singkat cerita, mereka sudah sampai di perumahan yonder, yakni perumahan yang sama kabeh yang warnanya hijau catnya ya. Udah majalahnya belak-belok, gak ada patokan lagi, plus sepi pula. Nah, jadi mereka itu diperlihatkan dengan rumah nomor 9. Di saat mereka lihat halaman belakang, tiba-tiba Martin hilang. Waduh, Gemma ngecek ke depan pun mobilnya udah gak ada. Lantas mereka pun bergegas pergi dari sana. Tapi yang anehnya mereka itu kembali lagi ke tempat yang sama alias rumah nomor 9. Jadi kayak ngalamin fenomena walking in circles ya ibarat atau apa paradoks ya teman-teman. Jadi kayak bulak-balik di situ aja gitu. Tom yang mulai kesal akibat mereka berputar-putar di situ saja pun mengambil alih setir dari Gemma. Namun hasilnya tetap sama. Udah mah handphone mereka nggak ada sinyal lagi. Plus disusul dengan awan yang seketika berubah bentuk kayak di kartun Shaun the Sheep. Mereka terus berputar-putar seperti itu sampai larut malam. Dan bensinnya habis sehingga mereka tak ada pilihan lain selain tidur di rumah itu. Di keesokan harinya Tom berniat menaiki rumah itu untuk melihat sekitar dan hasilnya waduh, bumi ini ibarat hanya diisi oleh rumah hijau itu. Udah mah awannya mencelak-mencelok lagi. Mereka pun berpikir bahwa mungkin saja jika kita berjalan menuju arah matahari itu adalah jalan keluarnya. Sampai malam loh mereka kayak gitu, sampai mereka pun menemukan rumah yang lampunya nyala. Lantas mereka pun masuk saja begitu saja. Ternyata itu rumah mereka sendiri. Waduh, saya Maya. Di saat mereka ke depan rumah, mereka pun menemukan kardus yang berisikan makanan yang dibungkus kayak mainan. Dan beberapa obat-obatan yang entah datangnya dari mana. Di sini Tom yang kesal pun menyobek kardus itu lalu membakarnya untuk dibakar ke rumah tersebut. Dan mereka pun tidur di luar. Di keesokan harinya di saat mereka terbangun, mereka pun menemukan orok yang ada di dalam kardus. Entah datangnya dari mana gitu kan ya. Dan di kardus juga ada bertuliskan pesan, rawat anak ini maka kalian akan bebas. Dan anehnya rumah yang udah dibakar itu malah bener lagi. Beberapa waktu kemudian, kini si anak sudah bertumbuh dan kita sebut saja namanya Supri ya. Namun kebiasaan anehnya adalah kadang-kadang setiap pagi ia selalu berdiri di depan kasur Tom dan Gemma. Lalu menirukan perdebatan mereka dengan suaranya yang badag itu. Someone must be watching. I'm to blame? How is this my fault, Tom? Namun hal yang paling menjengkelkan dari si soblok Supri ini adalah seperti ini. Alah, kuping budeg ini mah. Di saat Tom ngudud di luar sembari bersama Supri ya, ia pun melempar udud itu lalu mengenai tanah yang rumputnya langsung bereaksi aneh. Dan di saat Supri menguraknya, ternyata itu bukan seperti tanah. Kayak apa ya? Kayak mainan lilin-lilinan gitu loh yang kita waktu kecil itu. Tapi dicampur dengan tanah juga gitu. Mengira ada jalan keluar, Tom pun berniat mencangkul tanah tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya pun sudah datang lagi nih. Mereka pun melakukan aktivitasnya seperti biasa. Tom menggali, sedangkan Gemma mencuci dan mengurusi tangkurak Supri. Dan kebiasaan aneh lainnya dari Supri adalah ia itu suka nonton TV tapi siarannya aneh banget. Di keesokan harinya Supri pun menjadi alarm. Di saat Tom sedang menggali, ia pun seperti mendengar sesuatu dari bawah tanah. Lantas ia pun makin semangat menggalinya. Hari esok pun tiba lagi. Si soblok Supri teriak lagi karena belum dikasih makanan. Tom yang mulai kesal pun melakukan ini padanya. Puas ya. Di dalam, Gemma pun tampak khawatir akan keadaan Supri, sehingga di saat Supri sudah tidak berteriak lagi, ia pun menghampiri mobil itu untuk membawa Supri ke dalam rumah lagi. Pada malam harinya berhubung Tom sibuk ngegali, jadinya Gemma pun tidur sama Supri.
Di keesokan harinya, Gemma yang biasa sikat gigi bareng Tom kini sendiri. Setelah mandi dan bebersih segala macam, ia tidak menemukan keberadaan Supri dan dia pun mencarinya ke sekeliling perumahan. Pas Gemma baru pulang nih, pas waktunya udah sore, tiba-tiba si Supri udah ada di situ sembari membawa buku dan pas dilihat isi bukunya aneh semua tulisannya. Entah tulisan jenis apa. Di sini Gemma menanyakan pada Supri, kamu tadi ketemu siapa?" Namun Supri enggan untuk menjawabnya. Nah, berhubung Gemma mah tadinya juga guru PAUD, jadi dia memancing Supri dengan permainan menirukan agar si Supri menirukan gaya orang yang tadi dia temui. Maka inilah yang dia tirukan. Sebenarnya siapa Supri ini ya? Beberapa waktu kemudian, pertumbuhan Supri ini begitu cepat. Soalnya paling kacek beberapa minggu atau bulan, si Supri ini udah badaga aja gitu kan ya. Dan katanya Gemma ini menyesal kenapa dulu ia tidak membiarkan Tom membunuh Supri aja pas masih kecil. Nah, setiap pagi ini Supri ini selalu berangkat entah kemana sembari membawa buku warna merah itu. Namun setiap Gemma mengikutinya selalu kehilangan jejak. Tapi ia itu tak menyerah. Ia selalu mengikuti kemana Supri itu pergi. Kita pun dialihkan lagi kepada Tom yang tampaknya menemukan sesuatu di bawah tanah. Ternyata itu kepala orang dong. Tom yang kaget sekaligus takut pun langsung kembali naik ke atas. Namun di sisi lain Gemma tersesat dan berteriak memanggil Tom, sedangkan Tom yang mendengar suara Gemma memanggil namanya juga. Tapi Tom di sini sudah tampak lemas, namun untungnya Gemma berhasil pulang kembali. Kejamnya si Supri adalah pintu rumahnya malah dikunci dong sehingga Gemma dan Tom tidak bisa masuk. Kejam banget ini si tangkurak Supri ini. Di keesokan harinya di saat mereka bangun dan mereka mah tidur di dalam mobil ya, keluarlah si Supri dan di sini Gemma memohon padanya untuk dibukakan pintu. Namun Supri acuh tak acuh. Pada malam harinya Supri pun muncul lagi sembari membawa kotak kardus yang isinya adalah kayak karung buat orang meot gitu. Gemma yang mengetahui hal itu pun shock parah dan ternyata Tom ini udah meot ya, jadi niatnya mau dikubur ke dalam lubang yang udah Tom gali sendiri. Singkat cerita di keesokan harinya Gemma ini mengendap-ngendap dari belakang untuk membacok si Supri dari belakang. Pas dibacok, Supri ini tiba-tiba jalan merangkak dan masuk ke dalam tanah. Buset, itu bata apa karet? Gemma pun mengikutinya dan sampailah ia entah di alam mana, namun tampaknya ini adalah penghuni rumah nomor 9 sebelum dirinya. Atau entah juga penghuni rumah nomor 9 saat ini namun di alam yang berbeda gitu loh. Tapi lebih masuk akal ya sebelum dirinya nih, soalnya kan di bawah tanah ditemukan mayat oleh si Tom. Namun untungnya Gemma berhasil keluar dari alam itu, tapi sayangnya Gemma juga akan mendapatkan nasib yang sama dengan Tom. Setelah Gemma dan Tom berhasil dikuburkan dan tanahnya sudah ditutup, Supri pun membawa mobil mereka menuju ke kota. Dan anehnya si Supri mah gampang keluar dari perumahan itu. Sesampainya di kantor, ia menggantikan Martin lalu name tag Martin dipakai olehnya. Dan Martin dibungkus juga, tapi anehnya bisa ditilep dong, buset. Dan Martin alias Supri pun siap menunggu korban selanjutnya. Film pun tamat. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana? Seru bukan? Oh ya pasti dong seru. Nah, jadi saya juga di sini bingung ya, entah entitas apa ya si Supri ini dan siapa yang membangun perumahan macam itu, teman-teman ya. Entah tidak dijelaskan itu di dalam film, entitas apa yang mungkin saja mereka itu alien, teman-teman ya. Soalnya dari tulisan buku warna merahnya saja seperti itu ya, mungkin saja ini mah ya, mungkin. Oke teman-teman, mungkin itulah untuk alur cerita filmnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.